warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul qurama wal aizat wal alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus Kiai Sulhan Abidin, Kiai Muhammad Anton Asrafi, Ustaz Syekhul Malik, para ustaz yang lain yang di belakang saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Takmir masjid beserta seluruh pengurusnya, para panitia, bapak ibu, para hadirin yang malam hari ini kita sama-sama hormat kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir kita, niat kita ijabah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita nanti tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati Maulid, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan diuraikan panjang oleh Ustaz Syekhul Malik. Saya akan menyampaikan sedikit pengantar saja. Jadi karena saya ditugaskan oleh Kiai Hamdan, jadi saya penuhnya malam hari ini utamanya itu Ustaz Syekhul. Kalau ini cuma namun sebagai mukadimah dan sebagai pelestari tradisi, sebagaimana sampaikan tadi, kita mentradisikan untuk tidak meninggalkan kitab-kitab para ulama. Yang akan kita baca adalah kitab Sifatus Sofwah yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Jadi di dalam kitab ini disebutkan tebal sekali kitabnya, sebanyak 2 jilid. Ada macam-macam cara, mulai dari asal-usul kanjeng Nabi, silsilah, nasab dan seterusnya, termasuk menyebutkan beberapa orang-orang yang dekat dengan Nabi. Nah, kita malam hari ini yang kita baca, saya tampilkan itu, ini salah satu biografi, salah satu sedikit cuplikan kehidupan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini salah satu ahli sufah, salah seorang mahal sahabat. Ahlu sufah itu artinya sahabat yang sehari-hari tidurnya nempel di masjid. Jadi jenengan yang sempat ziarah ke Madinah mungkin bisa membayangkan dulu di rumahnya Nabi itu dekat sekali dengan masjid. Yang sekarang jadi raudhah itu adalah antara hujrah Nabi dengan mimbar Nabi, itu tidak terlalu lebar, mungkin ya seukuran masjid ini. Para ahlu sufah termasuk Rabi'ah, sehari-hari beliau ini duduk di sekeliling Nabi, siap sewaktu-waktu membantu keperluan Nabi. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Amr ibn Atha an-Nu'aim bin Mujmal an Rabi'ah bin Ka'ab qala
Kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab, saya langsung aja kepada intinya. Kuntu sebagai itu. Kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini, kata Rabi'ah, sudah terbiasa untuk khidmah. Khidmah itu menjadi pelayan setia. Jadi kalau namanya khidmah itu melayani dengan tulus tanpa berpikir mau digaji berapa, mau dikasih ongkos berapa, tidak mikir. Pokoknya tujuannya adalah melayani. Namanya khidmah. Maka biasanya para kiai, para guru-guru kita, beliau mengasuh pondok itu mendeklarasikan diri sebagai khadimul ma'had, pelayan daripada pesantren, melayani santri dan kebutuhannya. Termasuk Raja Saudi itu mengatakan dirinya sebagai khadimul haramain, pelayan dua masjid, artinya melayani. Wa aqumu lahu fi hawaijihi nahariya ajma'. Dan karena beliau seorang khadim, seorang yang melayani Rasulullah, maka beliau itu selalu siap standby untuk memenuhi hajat-hajat Kanjeng Nabi seharian penuh. Jadi kalau ibarat orang perusahaan, kata beliau dulu pernah menyampaikan, shiftnya itu shift siang. Kan ada orang kerja di tambang di KPC itu, ada yang berangkat subuh, pulangnya maghrib. Nah itu shift siang katanya. Kalau berangkat menjelang maghrib, pulangnya subuh atau habis subuh, namanya shift malam. Lah beliau ini shiftnya shift siang. Seharian beliau berada di sekeliling Nabi, standby untuk membantu keperluan Nabi. Hatta yusalliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah, sampai tiba waktu sholat isya yang terakhir, sampai Rasulullah sholat isya. Jadi dari pagi sampai isya. Jadi kalau kerja tambang dari jam 6 sampai jam 6, ini lebih sedikit. Dari subuh habis sholat subuh sampai nanti selesai sholat isya. Jadi apapun yang menyediakan tempat duduk, kemudian apa kebutuhan Nabi sehari-hari itu beliau. Selain itu beliau standby. Fa'ajlisu bibabihi idza dakhala baitahu. Maka saya ini duduk di pintu, di depan pintu Nabi ketika beliau itu masuk ke rumahnya. Ketika beliau ada keluar masuk rumah, maka beliau itu sudah kayak satpam itu atau front office lah, sudah semuanya siap sedia. Aku lulahlah tahdusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hati beliau itu kerentek. Saya sengaja duduk di sini, standby di sini. Siapa tahu, artinya bilang siapa tahu sewaktu-waktu Nabi butuh, ada yang diperlukan, saya siap. Jadi betul-betul siap 86. Nah, pokoknya tidak pernah meluangkan waktu selain siap khidmah kepada Nabi. Dan saya kata, kenapa kok dia bisa begitu? Pertama, dia Ahlussuffah. Ahlussuffah itu memang tidak punya kerjaan lain, sengaja tidak bekerja. Kemudian beliau ini di dalam keterangan kitab yang lain, beliau ini waktu itu memang belum menikah dan tidak mau menikah saat itu. Sampai beberapa kali diminta oleh Rasulullah, kamu nikah saja. Tidak ya Rasul. Agak dipaksa-paksa sedikit, tetap tidak mau. Alasannya, kalau sampai saya menikah, saya khawatir khidmah saya nanti tidak maksimal. Nah, akhirnya beliau nggak menikah sampai waktu itu, sampai dipaksa berikutnya, akhirnya baru mau. Jadi baru mau, itu pun akhirnya ya matur, Nabi kira-kira yang mau sama saya siapa? Pung saya ini
tidak punya apa-apa, sehari-hari hidup di emper masjid, makan nunggu ada yang ngasih dari keluarga Nabi. Jadi oleh Nabi, sudah kamu datangi rumahnya sana di kampung sana, sampaikan salamku, nanti kamu tak kasih ini untuk maharnya. Bilang sama yang sana, bapak itu Nabi kirim salam supaya kamu menikahkan anakmu dengan saya. Bilang gitu ya. Akhirnya kemudian baru beliau menikah. Tapi sebelumnya memang beliau sengaja ingin bujang. Saya lanjutkan, fama azal asma'u yaqulu subhanallah 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 bihamdi. Maka ketika beliau sudah dari pagi itu sering banyak bacaan yang beliau dengar. Kadang-kadang mendengarkan Nabi ngaji, kadang-kadang mendengarkan Nabi baca Quran, baca yang lain. Tapi yang sering sekali dia dengar, dan pada waktu itu beliau mendengar itu cukup panjang bacaan Nabi, cukup lama maksudnya. Beliau mendengar Nabi mengatakan, mengucapkan lafaz subhanallahi 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 wa bihamdi, tasbih subhanallah 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 bihamdi, itu dibaca terus Nabi hatta amullah wa arjik atau tagliman ini artinya, sampai kemudian saking lamanya baca itu ya lama-lama ngantuk lah bahasa kita, capek dengarkan itu, pingin pulang, pokoknya tidak betah. Tapi didengarkan lagi sampai akhirnya ya tertidur, tidak betah, akhirnya ya sudah lama-lama nyerah. Lah melihat bagaimana Rabi'ah standby beliau berkhidmah yang luar biasa kepada Nabi, Faqala liyauman lima yarum sab'ismati yahu, maka kemudian kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika manggil saya, kemudian beliau itu beliau itu mengatakan, bersabda pada saya, karena melihat bagaimana saya itu dianggap sudah maksimal, dianggap luar biasa lah. Jadi bagaimana hikmahnya itu, bagaimana sampai tertidur-tidur, sampai ngantuk-ngantuk, beliau tetap hikmah, tidak mengurangi semangat untuk hikmah. Nabi itu tadi dikatakan dalam syair berzanji, Nabi itu beliau ini orang yang pemalu, sangat malu, kemudian juga tawadhu, termasuk hatinya itu welas. Jadi ketika melihat bagaimana seorang Rabi'ah berkhidmah yang luar biasa, khidmahnya yang istilahnya di luar umum lah, di luar kebiasaan yang lain, sudah luar biasa sampai ngantuk-ngantuk, sampai capek-capek, beliau tetap memaksakan diri. Nabi itu akhirnya ingin mengapresiasi. Kata Nabi, salmi ya Rabi'ah uktika. Sudahlah Rabi'ah, kamu minta apa saja, uktika, pasti aku kasih. Sudah, bonus, sudah kamu tak kasih bonus. Kamu silakan minta apa saja, nanti tak kasih. Karena memang hikmah tadi tidak ada bayarannya atas kemauan Rabi'ah sendiri. Tapi Nabi mengapresiasi, tidak kemudian enak ini tak dibayar, tidak bayaran, seenaknya Nabi tidak. Nabi ingin mengapresiasi. Mendengar penawaran yang asing itu, yang luar biasa itu, qala faqultu anzuru bi amri ya Rasulullah summa u'allimuka dzalika. Maka kemudian beliau matur kepada Nabi, sebentar dulu Nabi, saya tak mikir-mikir. Jadi dikasih, kamu minta apa saja, saya tak kasih. Nah, beliau langsung minta Nabi, saya minta waktu, tunggu, saya tak mikir-mikir dulu, saya tak angen-angen dulu kira-kira apa yang pas nanti saya minta kepada engkau. Nanti kalau sudah ketemu, baru nanti akan saya matur ke jenengan, saya akan sampaikan itu. Nah itu. Qala fafakkartu fi nafsi fa'aradtu anna dunya munqati'atun za'ilatun wa anna li fiha rizqan sayaqini wa yahdini. Maka kemudian kata Rabi'ah, saya mikir, dalam hati mikir,
dalam pikirnya itu ya namanya manusia. Robiah itu non sewu melarat, belum punya istri, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ya otomatis secara manusia mikir, iya ya, saya kan nggak punya apa-apa. Ya inilah seperti sahabat yang lain, punya anak, punya istri, punya penghasilan dan seterusnya. Terlintas sedikit dalam pikirannya. Lalu kemudian setelah itu mikir, loh masa urusan dengan kamu Nabi kok minta yang begini, terlalu sepele, urusan dunia ini terlalu sepele. Fa'arabtu anna dunya munqati'atun zailatun. Urusan dunia urusan sepele, urusannya dunia itu suatu saat bisa hilang. Dunia itu suatu saat ada batasannya. Nanti kalau mati juga nggak dibawa pulang. Ini Rabi'ah mikir. Wa anna lillahi rizqan saya ini. Bagaimanapun juga hari ini saya nggak punya pekerjaan sebagai ahli sufah pun yang hidup hari-hari ngemper di masjidnya Rasulullah, toh saya bisa makan. Cukuplah kalau bekal itu cukup. Apa yang harus saya risaukan dengan urusan dunia? Kalau begitu ya nggak usah mikir dunia. Qala faqultu as'alu Rasulullah di akhirati. Kalau begitu kata Rasulullah, daripada saya mikir minta urusan dunia yang terbatas, dunia yang suatu saat bisa hilang, yang mending nanti saya minta ke Rasulullah urusan akhirat saja. Fa innahu minallahi ta'ala bil manzili alladhi babi. Karena sesungguhnya kalau urusan akhirat apalagi dihubungkan dengan Nabi ini pas. Nah, urusan dengan masalah akhirat kok jalur kan Nabi ini sudah pas. Jadi sudah kalau gitu saya nanti minta itu. Nah, sudah bulat tekadnya, nggak mikir dunia lagi, maka qala faji'tu. Maka kemudian beliau datang. Faqala ma fa'alta ya Rabi'ah. Nah Rasulullah kemudian tanya, ma fa'alta ya Rabi'ah. Ada apa Rabi'ah? Tiba-tiba setelah itu dia bilang kamu, faqultu na'am ya Rasulullah. As'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Nggih ya Rasulullah, sudah saya pikir jenengan beberapa waktu yang lalu pernah menawari saya disuruh minta apa saja nanti mau engkau kasih, engkau akan usahakan dan saya yakin berhasil. Kalau begitu saya sudah ketemu jawabannya Rasulullah. Apa itu? As'aluka an tashfa'ani ila rabbika. Ya Rasulullah, tolong syafaati aku, tolong doakan aku di hadapan Allah agar nanti saya menjadi orang yang selamat di akhirat. Selamat dalam riwayat lain, tolong juga ya Rasulullah berikan aku kesempatan untuk bisa mendampingimu di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini permohonannya Rabi'ah. Qala faqala man amaraka bi hadza ya Rabi'ah. Nabi itu mendengar permintaan dari Rabi'ah, Nabi itu kaget. Sekelas Rabi'ah, orang melarat, tidak punya apa-apa, tidak punya istri, jomblo, tidak punya harta, tidak punya makan saja yang dikasih, kok tidak mikir minta itu? Kok tidak mikir minta bahasa sekarang? Kok nggak mikir minta motor, minta kendaraan yang bagus? Tidak. Beda dengan kita. Kita hari ini maulidan, tapi yang dipikir di sini saya sendiri nih, mikirnya mudah-mudahan doorpress-nya itu, nah yang terbaik motor listriknya kena ke saya. Nah itu bedanya kita. Rabi'ah di hadapan Nabi ditawari, kamu minta apa? Tidak mikir sama urusan dunia, urusannya akhirat. Kita ngomongkan Nabi, tapi mikirnya kipas angin, ada TV, ada motor listrik. Nah, tapi nggak apa-apa, bagus. Yang penting itu hadir majelis maulid. Nabi bertanya, loh kamu kok sampai mikir minta ini Rabi'ah itu? Siapa yang merintah kamu? Siapa yang ngasih ide itu siapa?
Qala faqultu la wallahi alladhi ba'athaka bil haqq ma amarani bihi ahadun. Ya Nabi, wallahi, sumpah ya Nabi, demi zat yang engkau diutus oleh zat itu dengan ajaran yang benar, dengan hak, ma'amorni bihi ahadun, tidak ada satupun yang memerintahkanku untuk minta hal ini kepada engkau. Artinya murni. Nazartu fi amri wa aradtu an dunya yang qadiyatun bahasa itu. Saya ini sudah mikir-mikir tadi. Awalnya saya juga mikirin dunia, tapi tak pikir-pikir tenang, tak pikir betul-betul. Akhirnya saya sadar bahwasanya dunia itu hanya terbatas. Daripada minta yang terbatas, minta yang tidak ada batasannya. Wa anna mimpi rizqun saya ini, dan sesungguhnya kami pun sudah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Pak ini bagus nih. Lanjut. Jadi kemudian ketika ditanya, Rabi'ah jawab, ini pula hasil mikir kan. Fakultu as'al Rasulullah di akhirati, maka kemudian saya minta kepada Rasulullah urusan akhirat. Urusan akhirat tadi apa? Pertama, bisa disyafati Rasulullah di akhirat, selamat dari api neraka, syukur-syukur bisa menjadi pendamping kami di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Maka kemudian Rasulullah itu dia cukup lama. Rasulullah itu kemudian mikir lumayan lama. Cuma qala inni fa'ilun. Setelah beliau mikir lama, dia minta lama, inni fa'ilun. Ya sudah, saya okekan. Di bawah proposal saya asisi wapal mengenai proposal. Jadi saya saya ACC cukup ini Pak ya, saya akan membantu apa yang Pak inginkan, insya Allah saya penuhi. Pak ini catatannya, Pak ini ala nafsika jika terlebih sujud, tapi saya juga minta tolong. Urusan kamu nanti minta disyafaati, minta selamat dari neraka, bahkan minta berteman dengan di surga, ya oke, saya setuju. Tapi tolong, saya minta satu saja permintaan, saya minta tolong apa ini ala nafsika jika sudah sujud, tolong perbanyak sujud. Jadi kalau engkau minta ingin disyafaati Rasulullah, ingin selamat dari api neraka, ingin mati menjadi sahabat, menjadi teman di surga bersama Rasulullah sanggup dengan catatan ini pada Rabi'ah, dengan catatan perbedaannya sujud. Ya, bukan hanya berarti malah diperbanyak. Kalau sholat tidak cukup cuma 5 waktu, ditambahi sholat sunnah, ditambahi ibadah-ibadah yang lain. Cerita ini Bapak Ibu sekalian, kisah yang sudah ditulis oleh Ibnu Jauzi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya betapa Rasulullah SAW itu manusia yang Nabiul Rahmah, yang sangat sayang terutama kepada umatnya. Sampai dalam satu ayat yang sering kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Rasulullah itu azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat terhadap penderitaan yang menimpa umat. Nabi itu pasang badan, pinginnya semua umat itu selamat.
tidak ada yang celaka sama sekali. Maka beliau sampai berani mengqala la ilaha illallah dan kolal jannah. Pokoknya nggak meninggalkan akidah, tetap la ilaha illallah sampai akhir hayat. Nabi berani menjamin dan kolal jannah, masuk surga. Tapi ya masuk surganya otomatis beda-beda caranya. Nah, Nabi tugasnya, Nabi menggarasikan dirinya, memberanikan memasang badan untuk bela orang-orang yang berbuat syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini saya prioritaskan malah saya untuk peruntukkan bagi para umatku yang dosanya banyak. Dosanya banyak. Ini Nabi tetap bela. Dari cerita ini dan dari bagaimana bisa kepada kita, mari kita berpikir bahwa ya kita ini sebagai umat kita tahu diri. Jadi umat ini kita apa ya? Nabi sudah sebegitu baiknya, sudah sebegitu sayangnya, berusaha pasang badan beliau ini akan menyelamatkan seluruh umatnya dari api neraka. Maka kita yang hari ini sudah masih diberikan kesempatan, masih ada di dunia, masih bisa memperbaiki diri, mari kita menjadi orang yang tidak terlalu menyusahkan Nabi. Jadi Nabi itu sudah berkata, umat yang sudah terlanjur wafat, yang sudah terlanjur mati, meninggal, dosanya banyak, sudah banyak. Jadi orang Islam yang meninggal ketika merampok, ya mudah-mudahan akidahnya masih ada, itu sudah banyak. Yang mati dalam keadaan membawa dosa besar itu juga masih sudah banyak. Nah, jangan ditambahi lagi. Nah, kita yang masih kesempatan itu jangan karena sudah diberi mati kemudian kita seenaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga itu meskipun ada harapan kita masuk surga, tapi itu kita kurang adab lah, kurang kontrol kepada bagi dan Nabi Muhammad SAW. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan kami simpulkan dari hadis yang dari cerita dari nukilan yang maksud hadis katakan daun Nabi di situ. Kisah tentang seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mudah-mudahan dengan kita menukil satu kisah, kita masuk mendapatkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dan Sufyan Ats-Tsauri, indah Solihin dan Solihin Barokat dan Rahman. Orang ketika sebutkan cerita kisah kebaikan orang-orang soleh, maka Allah akan memberikan rahmat dan juga berkahnya di tempat itu. Amin. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.